Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajiblah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, nikmat diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya ibadah salat Jumat yang sedang kita laksanakan saat ini. Ini karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita. Karena beberapa daerah saudara kita, mereka ingin melaksanakan ibadah sholat Jumat, tetapi kondisinya tidak memungkinkan. Dia berada di zona merah, di tengah-tengah wabah. Maka masjid-masjid di situ menunda kegiatan pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Alhamdulillah, Kabupaten Rokan Hulu melalui kepala daerahnya Bupati Rokan Hulu menyatakan Rokan Hulu termasuk zona hijau, boleh melaksanakan sholat Idul Fitri, boleh melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Ini patut kita syukuri. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya khataman nabiyyin wa sayyidal mursalin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, khatib berwasiat agar senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan telah meninggalkan kita. Hari ini tepat Jumat, kita berada di 13 Syawal. 13 hari Ramadan telah meninggalkan kita. Kita tidak tahu apakah kita akan berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan yang akan datang apa tidak. Tidak ada yang bisa menjamin dirinya akan berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Dan Ramadan telah meninggalkan kita. Tidak ada yang tersisa dari bulan suci Ramadan kecuali amalan-amalan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Yang telah lalu maka biarlah berlalu. Pepatah Arab mengatakan lan tarji al-ayyamul lati madat. Tidak akan kembali hari-hari yang telah lalu, termasuk bulan suci Ramadan yang mulia itu. Nangis darah kita ingin kembali berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang lalu, itu mustahil, tidak akan bisa. Yang tersisa hanya amalan-amalan ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Yang tersisa adalah sholat-sholat kita di bulan suci Ramadan. Yang tersisa adalah puasa-puasa kita di bulan suci Ramadan. Yang tersisa adalah pahala sedekah dan zakat kita di bulan suci Ramadan. Itulah yang tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi diri kita sampai hari kiamat, sehingga pada waktunya kelak catatan amal itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimanfaatkan oleh kita kelak pada hari kiamat. Amalan-amalan sholat yang telah kita lakukan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Siapa orang yang sholat subuh berjamaah sholat asar, maka dia wajib masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, siapa orang yang tidak melaksanakan ibadah sholat itu, maka dia akan mendapat laknat daripada Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang tersisa. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Mudaththir, Allah berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka, "Saqar, ma salakakum fi saqar?"
Apa yang menyebabkan kalian semua masuk ke dalam neraka Sakor? Dijawab oleh mereka, qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin. Kami dulu di dunia tidak mau mengerjakan ibadah sholat. Dipanggil oleh muadzin, hayya ala sholat, mari kita sholat. Hayya alal falah, mari kita menuju kemenangan. Dia abaikan, maka dimasukkan ke dalam neraka Sakor. Na'udzubillahi min dzalik. Catatan amal ketika Ramadan itulah yang tersisa bagi diri kita, baik yang beribadah kepada Allah maupun yang mengabaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tidak sholat, itu akan mendapat siksa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpikir enggak apa-apa tidak sholat kita, yang penting tidak merugikan orang lain. Tidak apa-apa tidak puasa kita, yang penting tidak nokohi orang, tidak menipu orang. Tidak apa-apa kita tidak keluarkan zakat, yang penting kita tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pemikiran salah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika dia tidak sholat, ketika dia tidak puasa di bulan suci Ramadan, ketika dia tidak bayar zakat, tidak mau keluarkan zakatnya, maka dia sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan balasan oleh Allah dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ibadah puasa. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, Allah berikan surga. Bahkan Allah berikan satu pintu khusus bagi orang yang puasa. Namanya pintu Royan, Babur Royan. Masuk dari pintu ini hanya orang-orang yang berpuasa saja. Pintu ini manggil-manggil. Aina shaimun? Di mana orang yang puasa itu? Aina shaimun? Di mana orang puasa itu? Mari sini, masuk lewat pintu ini. Sampai semua orang yang melaksanakan ibadah masuk, ibadah puasa masuk lewat pintu itu. Setelah semua masuk, ditutupnya pintu tersebut. Pun demikian, apabila orang tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, dicatat oleh Allah, itu yang tertinggal lagi, dan akan diberikan balasan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, hadis yang panjang, kita bacakan terjemahnya saja. Ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang tidur, tiba-tiba beliau mimpi didatangi dua orang. Dua orang tersebut memegang lengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, "Ayo kita pergi." Dipegangnya lengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Rasul pergi dengan kedua orang tersebut. Sampailah di kaki gunung yang terjal. Kedua orang tersebut mengatakan, "Naiklah baginda Rasul." Baginda Rasul menjawab, "Saya kayaknya tidak bisa naik. Naik sajalah, nanti kami akan bantu." Maka baginda Rasul naik ke gunung yang terjal tersebut. Di atas gunung yang terjal, gelap gulita, terdengar suara yang menakutkan, menyedihkan, lirih, terdengar jelas oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga baginda Rasul bertanya kepada dua orang tersebut, "Suara apakah itu?" Dijawab oleh kedua orang tersebut, "Itu suara penduduk ahli neraka, suara jeritan, tangisan penduduk ahli neraka." Lalu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diajak pergi, sampai jumpalah dengan satu kaum, yang kaum itu kakinya, urat kakinya digantung kakinya di atas, kepalanya di bawah, mulutnya robek, berdarah-darah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pun heran. Ini orang apalah amalan di dunia yang dia lakukan, dosa apalah yang dia lakukan sehingga dia disiksa sedemikian rupa. Maka dijawab oleh kedua orang tersebut, mereka itu adalah orang yang puasa, tetapi mereka berbuka sebelum waktunya. Belum waktu buka, dia sudah berbuka duluan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tengoklah orang yang puasa dari pagi hanya karena dia berbuka sebelum waktunya, dia disiksa seperti itu. Apalah lagi
orang yang hari-hari di bulan suci Ramadan tidak melaksanakan ibadah puasa. Siang hari dia makan minum macam hari-hari biasa saja. Na'udzubillah, bagaimana siksa yang Allah berikan kepada mereka. Yang ketiga, yang tersisa hanyalah amalan sedekah kita, baik sedekah sunnah ataupun sedekah wajib. Sedekah wajib itu zakat yang kita keluarkan. Orang yang berzakat itu tidak akan bangkrut. Orang yang berzakat itu tidak akan rugi. Tidak ada ceritanya dia bangkrut karena sering mengeluarkan zakat. Tidak mungkin, karena arti zakat itu an-nama, tumbuh dan berkembang. Harta yang dizakati itu akan tumbuh dan berkembang lebih banyak dan lebih banyak lagi. Dan orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, harta yang dia bakhilkan itu akan dikalungkan pada hari kiamat pada lehernya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 180, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Allah akan kalungkan harta yang dia bakhilkan, yang dia pelitkan, yang dia degikan itu pada hari kiamat. Kita jalan seorang aja payah, apalagi dikalungi dengan harta yang tidak dizakati. Na'udzubillahi min dzalik. Dan lebih bahaya lagi, orang dia sudah tidak mau berzakat padahal dia wajib zakat. Dia minta-minta zakat pula. Jangan sampai terjadi pada diri kita. Zakat itu kotoran orang. Baginda Rasul dan anak cucunya tidak mau makan daripada barang zakat. Ini terkadang di masyarakat orang berebut zakat, padahal itu kotoran orang. Orang yang mampu tapi tetap mengejar-ngejar minta harta zakat, maka diancam oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, man sa'ala wa indahu ma yugnihi fa innama yastaksiru minan nar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Siapa orang yang meminta-minta harta zakat padahal dia mampu dalam hidupnya, dia mampu menafkahi keluarganya, maka dia seolah-olah sedang membuat api unggun daripada neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Yang api neraka itu akan membakar dirinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, itulah yang tersisa daripada bulan suci Ramadan, amalan-amalan kita. Maka amalan-amalan kita itu baik sholat, puasa, sedekah, kita lanjutkan di luar Ramadan. Tidak boleh puas di dalam Ramadan saja, harus kita lanjutkan di luar bulan suci Ramadan. Apalagi dalam kondisi kita sekarang ini yang sedang terkena wabah. Kena wabah, orang semua seluruh dunia gempar dengan virus corona COVID-19 ini. Di Indonesia tadinya diberlakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Kita akan menyambut peraturan new normal. Baru normal adalah kehidupan normal yang tata cara kebiasaannya berbeda dengan kebiasaan kita sehari-hari. Yang tadinya kita keluar tidak pakai masker, maka di new normal nanti kita harus pakai masker. Sering rajin cuci tangan, terus menjaga diri kita masing-masing. Jadi semua diserahkan kepada diri kita. Kalau kita hati-hati, maka insya Allah kemungkinannya sedikit sekali tertular dan terjangkit virus ini. Kalau kita ceroboh, jorok kita, maka kalau tertularlah. Kalau dia sakitlah, maka dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Dulu dianjurkan sholat berjamaah di rumah saja, sekarang boleh ke masjid. Dulu dianjurkan tidak melaksanakan sholat Jumat berjamaah, sholat zuhur saja di rumah. Sekarang diperbolehkan, silahkan. Tetapi penjagaannya diserahkan kepada diri kita masing-masing. Siapa yang hati-hati, maka insya Allah dia akan selamat. Dan insya Allah kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita terus melaksanakan ibadah sholat. Sholat menurut ahli kesehatan semua mengatakan orang sholat itu sehat. Orang sholat itu sehat.
Ketika tangan diangkat takbir Allahu Akbar, dada terkembang, sehat. Ketika ruku dia sehat. Ketika sujud dia, maka akan berdampak kepada badannya menjadi sehat. Duduk tawarruk, duduk iftirash, sehat. Pun demikian puasa. Ketika orang melanjutkan ibadah puasa, memang bulan suci Ramadan sudah berlalu, tapi ada puasa-puasa yang lain, termasuk puasa Syawal, puasa 6 kita laksanakan. Orang yang puasa sehat. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sumu tasihu, puasalah kalian, maka kalian akan sehat." Orang yang puasa daya tahan tubuhnya meningkat. Orang yang puasa imunitasnya naik. Sudah diteliti oleh satu universitas di California, Amerika. Kesimpulannya adalah orang yang lapar, maka sel-sel induk akan menghasilkan sel-sel darah merah, darah putih baru yang akan meningkatkan vitalitas kita. Wabah corona itu tidak mau sama orang yang badannya sehat. Wabah virus COVID-19 itu tidak mau menyerang kepada orang yang imunitasnya tinggi. Maka dengan puasa insya Allah kita dijaga oleh Allah dengan imunitas yang tinggi. Pun demikian, sedekah-sedekah di bulan suci Ramadan kita lanjutkan di bulan-bulan berikutnya. Karena sedekah itu mengobati penyakit. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dawu mardakum bis shadaqah." Obatilah sakit-sakit kalian dengan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah sunnah, sedekah wajib kita lakukan, itu akan menolak penyakit, menolak bala. Insya Allah bala yang ada, wabah yang ada sekarang ini, insya Allah dengan kita rajin beribadah kepada Allah, maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambil ibrah, ambil pelajaran, wahai orang-orang yang cerdas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li azwajina wa li auladina wa li jaddina wa li jaddatina wa li masyayikhina wa li asatizatina wa liman ahsana ilaina wa li ashabil huquqil wajibati alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya dafi al bala'i ya Allah. Allahumma ya dafi al bala'i ya Rahman. Allahumma ya dafi al bala'i ya Rahim. Idfa 'anna al ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wa virus corona min baladina hadza khasah wa min buldanil muslimina 'amah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.